Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah Tuhan. Sekali lagi kami boleh dihimpunkan dari tempat kami yang berjauhan, dan kami akan masuk dalam lanjutan pembahasan kitab Roma pasal 3. Kami terus berdoa agar kami diberikan pikiran yang terang benderang, sehingga kami dapat berpikir dengan jelas. Kiranya Roh Kudus juga menjelikkan mata rohani kami, agar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui setiap firman yang kami dengar, kami baca, kami renungkan, kami pelajari. Kiranya Roh Kudus juga membuka telinga rohani kami yang tuli, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan jelas, dan kiranya hati kami dilembutkan menjadi seperti tanah yang subur, ditata, digemburkan, sehingga ketika benih firman ditaburkan boleh jatuh, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh, menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Tuhan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembahasan kami, pembelajaran kami pada sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dari Roma pasal 3, Bapak Ibu bisa ikuti di Roma pembacaannya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Manusia dibenarkan oleh iman. Ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi kamu semua yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah telah oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya kita bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Lanjutannya, pasal 3 ayat 21 sampai 32, terang dalam kegelapan. Ayat 27 tadi kata bermegah. Jika demikian, adakah dasar untuk bermegah? Ya, kata bermegah berasal dari medan pertempuran ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 14 misalnya, Goliat ya maju ke medan perang dengan mengatakan, kita lebih besar dan lebih kuat. Kita memiliki senjata dan manusia yang lebih kuat. Kita akan mengalahkan musuh. Jadi bermegah atas apa yang ada pada mereka. Disadari kita lebih besar, lebih kuat. Kita memiliki senjata dan manusia yang lebih kuat. Kita akan mengalahkan musuh. Jadi bermegah. Bermegah. Kita bermegah atas apa yang kita miliki dan yakini untuk keluar dan menghadapi hari itu. Nah, apa yang kita megahkan adalah pada dasarnya mendefinisikan diri kita. Kita mendapat identitas dan nilai diri dari hal itu, dari hal yang kita anggap ya melaluinya kita bermegah. Ya melaluinya atau di atasnya kita dapat bermegah. Nah, di dalam Injil bermegah itu tidak ada, Bapak Ibu. Itu sebabnya di ayat 27 dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, jadi ini
dari ayat 27 ini langsung ya mengkoreksi kita semua ya Bapak Ibu, bahwa pada diri kita, pada diri manusia berdosa tidak ada dasar 5-11 contohnya ya. Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus, apa saja yang dia megahkan dan banggakan. Dia katakan disunat pada hari ke-8. Itu kebanggaannya, berasal dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Paulus atau Saulus ya sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Disunat menjadi satu pembedaan. Sunat itu simbol perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan ya. Kalau kita sekarang ini lambang perjanjian kita adalah, atau anak-anak kita adalah baptisan. Lalu dari bangsa Israel itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nanti setelah Yesus utus muridnya untuk pergi mengabarkan Injil kepada seluruh dunia, seluruh bangsa, baru semua bangsa bisa mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil yang sejati, firman Tuhan. Tapi sebelumnya, hukum Taurat itu hanya pada bangsa Israel. Tuhan hanya berfirman kepada bangsa Israel melalui para nabi. Maka memang mereka sangat bangga ya, bangsa Israel itu sebagai keturunan Abraham, itu sangat dibanggakan sekali. Suku Benyamin. Masih ingat suku Benyamin itu adalah menghasilkan raja pertama ya, Saul dari Benyamin. Orang Ibrani asli, tidak percampuran. Itu adalah satu kebanggaan bagi orang Israel. Pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah orang Farisi, artinya sangat memegang teguh ya tradisi mereka dalam agama itu. Berdoa dengan teratur seperti Daniel misalnya ya, itu adalah orang Yahudi asli yang berpegang teguh, berdoa setiap hari, kiblat ke Yerusalem, memberikan perpuluhan, berpuasa. Nah, itu adalah ritual-ritual daripada orang Yahudi dalam mentaati hukum Taurat. Nah, di dalam Filipi pasal 8 dikatakan, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan pada semua orang percaya. Seperti Paulus mengatakan, aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Seperti di ayat 27 ini, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini mewakili semua manusia, apapun yang menjadi dasar berpijak untuk memegahkan diri, sekarang dikatakan harus diruntuhkan. Siapa yang lebih daripada Paulus dengan kecerdasan yang sedemikian luar biasa? Tetapi seorang Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia melepaskan semua fondasi dasar dia untuk bermegah. Lalu dia berkata, aku ini adalah orang yang paling hina dari semua manusia berdosa. Aku adalah orang yang paling berdosa, paling hina dari antara para murid ya, para rasul itu. Orang paling berdosa di antara orang berdosa. Jadi langsung ambil posisi yang paling rendah. Nah, itu seharusnya Bapak Ibu lahir dari kesadaran kita. Pengenalan terhadap Allah akan membawa kita kepada pengenalan akan diri yang benar. Knowing God, knowing self. Mengenal Allah, mengenal diri. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal diri. Allah itu adalah suci, Allah itu adalah kudus, Allah itu adalah sumber kasih karunia. Kita ini manusia berdosa, bercela, bercacat. Ciptaan yang sudah polluted, corrupted, total depravity ya, tidak ada kemampuan pada diri kita untuk mengasihi kebenaran, mengasihi Tuhan, mengasihi yang baik. Nah, Paulus melepaskan semua agar dia memperoleh Kristus. Kita tidak bisa memiliki dua-duanya. Tetap berdiri di atas fondasi dunia ini yang di atasnya atau yang kita miliki
lalu di atasnya kita bermegah, lalu kita juga mendapatkan Kristus. Tidak bisa. Jadi Paulus mengatakan, aku melepaskannya supaya aku dapat memperoleh Kristus. Roma 3 ayat 27-28. Di sana dikatakan, karena kami yakin, ayat 27 saya baca kembali, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Prinsip iman tidak mencakup bermegah karena iman mengerti tidak ada yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa dibenarkan. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, ayat 27-28. Jadi kita dibenarkan karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Paulus sendiri tahu. Tadi dikatakan ya, sebagai orang Farisi yang melakukan hukum Taurat, dia sangat sempurna memenuhi tuntutannya. Tetapi Paulus menyadari melakukan hukum Taurat itu tidak bisa menjadi dasar kita untuk dibenarkan. Jika kita ingin menerima Tuhan Yesus, kita tidak bisa bermegah di atas jasa manusia. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan sadar keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Maka tidak ada dasar kita untuk bermegah. Seluruh hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Apapun pencapaian kita, maka kita sadar itu adalah anugerah Tuhan. Dan di dalam melaluinya, tentu Tuhan punya rencana dan tujuan yang akan dilaksanakannya di dalam dan melalui kita. Dan itu mungkin yang harus kita gumulkan, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita temukan, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa pakai itu untuk mempermuliakan Allah dan bermanfaat bagi sesama. Jadi apapun yang menjadi calling kita saat ini ya Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, saya harus mengerti akan hal ini. Bapak Ibu sebagai pedagang atau sebagai karyawan atau owner perusahaan misalnya ya, atau apapun, atau bahkan seorang ibu rumah tangga yang merawat suami, anak-anak, merawat seluruh keluarga, maka saudara mengerjakan semuanya itu dengan berlandaskan kebenaran. Kalau ibu-ibu merawat keluarga begitu baik, itu pun tidak bisa dibanggakan sebagai satu jasa. Ibu-ibu rumah tangga yang merawat keluarganya, istri anak-anaknya dengan sangat baik, harusnya itu menjadi satu ucapan syukur ya, pernyataan ucapan syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Seorang wanita, ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan, semakin dia bertumbuh mengenal Tuhan, semakin dia menjalankan panggilannya dengan humble, dengan teachable, dia mau terus belajar. Dia tidak hanya mencukupkan dirinya dengan merawat semua keluarganya saja, tapi dia juga terus belajar firman. Kenapa? Dia butuh anugerah Tuhan setiap hari untuk merawat suami anak-anaknya, untuk merawat semua anggota keluarganya. Seorang istri rumah tangga pun membutuhkan anugerah Tuhan. Hanya berada di rumah. Nah, di sini kita lihat masalah bermegah ini ya. Bermegah dan percaya adalah hal yang berlawanan. Bermegah dan percaya. Kita harus memilih salah satu. Mau bermegah atas apa yang kita miliki, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya seperti Paulus, berarti kita harus melepaskan semua hal yang mungkin kita pakai tempat berpijak kita untuk memegahkan diri kita. Nah, Paulus berkata kita harus menyerahkan pemahaman identitas dan keamanan kita. Seluruh dasar nilai diri dan martabat kita harus dilepaskan. Jadi kita tidak lagi memiliki sandaran yang berasal dari dunia ini. Ini itu maksudnya Bapak Ibu. Uangkah? Ini semua perjuangan kita ya Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki satu pijakan yang aman, lalu ketika pijakan itu mulai goyang, atau kalau pijakan itu mulai pecah ya, tidak stabil, tidak bisa lagi kita kontrol, tidak seperti yang kita mau, ada dua kemungkinan.
kepercayaan kita goyang, bisa hilang, marah pada Tuhan, atau kita terus bergumul dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Ini saatnya bertobat, melepaskan pijakan yang selama ini kita di atasnya merasa aman. Dan sadar bahwa pijakan tempat kita bermegah sesungguhnya adalah pada Kristus, bukan pada sesuatu yang berasal dari dunia ini. Apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu kesehatan, apapun. Sadar atau tidak sadar, kita bisa menjadikan segala sesuatu bisa menjadi pijakan kita untuk bermegah. Bahkan kondisi fisik yang prima pun sehat gitu ya. Dibanding dengan orang yang seusia dengan saya, dibanding dengan perempuan atau laki-laki yang sesama jenis dengan saya, itu bisa menjadi hal yang pijakan kita untuk berbangga. Mengapa? Ayat 28. Karena manusia dibenarkan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi sekali lagi Paulus mengatakan pilih bermegah atau percaya. Kalau percaya berarti kita sungguh percaya, kita dibenarkan, kita dilayakkan di dalam Kristus ya. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Bukan karena jasa manusia atau karena kita melakukan hukum Taurat atau karena kita rajin pelayanan konteks sekarang atau karena kita banyak beramal atau karena kita memiliki kelimpahan kemurahan hati, kelemah lembutan begitu ya. Apapun itu bisa kita pakai untuk menjadi dasar kita. Ayat 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Nah ayat 29 ini dikatakan Allah adalah Allah yang menyediakan kebenarannya kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Allah adalah Allah yang menyediakan kebenarannya. Minggu lalu kita sudah belajar ya, kebenaran itu diberikan oleh Allah. Tidak ada kebenaran pada diri kita sebagai manusia berdosa. Sumber kebenaran adalah Allah. Dan jikalau kita memiliki kebenaran, kebenaran kita itu adalah yang diberikan oleh Allah. Dan Allah yang adalah kebenaran itu adalah yang menyediakan kebenarannya kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Ayat 30. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jadi Allah adalah Allah yang membenarkan baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat perlu berbalik dalam iman. Jadi baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, Allah yang membenarkannya. Dan semua membutuhkan pertobatan. Semua membutuhkan anugerah Tuhan ya. Perlu berbalik dalam iman. Galatia 6 ayat 14 dikatakan sekali-kali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Paulus katakan sekali-sekali tidak bermegah di dalam apapun selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya berharap ini tidak hanya pengetahuan saja dan kita hanya menerimanya saja. Mari kita mencernanya, bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hidup kita bukan hanya hidup satu kali dan singkat ini, tapi hidup yang kita hidupi dalam satu kali yang singkat ini adalah hidup yang akan kita hidupi nanti di dalam langit dan bumi baru. Bagaimana sekarang kita ini akan kontinuitas ya, akan berlanjut nanti di dalam langit dan bumi baru. Kalau sekarang kita bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, maka ini akan terus berkelanjutan di dalam hidup, di dalam kekekalan ya, dalam langit dan bumi baru. Bermegah bukan pada diri sendiri, tetapi pada juru selamat. Meyakini dan berharap pada objek iman kita, yaitu Yesus Kristus. Pada saat menghadap Allah, kita bisa berkata, aku memiliki Kristus.
Mungkin kita bisa memikirkan ya tentang masa Presiden Soeharto ya. Kalau kita memiliki koneksi orang dalam di dalam pemerintahan, maka kita dengan mudah bisa masuk. Itu namanya nepotisme. Jadi itu terus ya. Satu keluarga bisa dalam satu bidang ya, semua dimasukin di situ. Kenapa? Nepotisme. Terkenal sekali ya Bapak Ibu waktu zaman Soeharto itu, orang-orang yang masuk ke dalam pemerintahan itu nepotisme. Kenapa? Ada koneksi, ada saudara di dalam. Maka semua keluarganya bisa masuk. Titipan, titipan. Sampai masa SBY pun titipan itu masih ya, dengan disertai dengan amplop, titipan. Bisa masuk ke pertanahan, bisa masuk ke kehakiman, bisa masuk ke hukum, bisa masuk ke mana? Berapa ratus juta dalam amplop ya, satu orang masuk berapa ratus juta gitu ya, bisa masuk. Ada koneksi, ada backing. Maka orang yang masuk itu bisa berkata, oh misalnya seperti sekarang ya, memang sekarang tidak saya pikir sih tidak bisa lagi ya. Mau berapa banyaknya uang, lalu dikasih titipan, tolong masukkan anak saya, baru lulus S1 misalnya, ke Departemen Keuangan misalnya. Nggak bisa. Zaman Jokowi nggak bisa. Jadi nggak bisa lagi bermegah. Tidak ada dasar bermegah. Tapi waktu presiden-presiden sebelumnya bisa bermegah. Ada omku di Sekretariat Negara. Bermegah. Ada dasar. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, kita nanti bisa, makanya dikatakan bermegah di dalam salib Yesus Kristus. Kenapa? Karena kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Kesalahan kita, dosa kita diimputasikan kepada Kristus. Maka ketika kita berdiri di hadapan Allah Bapa, kita bisa bermegah. Bapak Ibu saya ikuti ya. Kita bisa bermegah di dalam salib Yesus Kristus. Kita bermegah karena kita bisa berkata, aku memiliki Kristus yang telah mengimputasikan kebenarannya padaku. Maka Allah melihat kebenaran anaknya Yesus Kristus pada diri kita. Allah tidak melihat kita sebagai manusia berdosa, tapi Allah melihat kebenaran Kristus yang sudah diimputasikan kepada kita. Maka Bapak Ibu, mari kita memikirkan tentang aku memiliki Kristus. Itu adalah satu-satunya di mana kita dapat bermegah. Tidak ada yang lain. Hanya jika kita berkata, aku memiliki Kristus. Maka mari kita pastikan setiap diri kita memiliki Kristus secara pribadi. Anak-anak kita di rumah, cucu kita, anak murid kita di gereja, di sekolah, orang-orang yang kita kasihi, pastikan mereka juga bisa berkata, aku memiliki Kristus. Karena itu satu-satunya dasar untuk bermegah. Sekaya apa manusia, dia tidak dapat bermegah di hadapan Allah dengan kekayaannya. Sebaik apa dia, seberapapun donasi yang diberikan kepada orang berkekurangan, jika dia tidak memiliki Kristus, dia tidak punya dasar bermegah di hadapan Allah Bapa. Nah, kematian Kristus berarti Allah melihat aku, melihat kita. Allah melihat anaknya yang indah. Maka Allah berkenan atas kita. Kita kan diadopsi melalui iman kepada Kristus ya, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Nah, ini satu keindahan Bapak Ibu. Maka dalam kesulitan-kesulitan yang ada, perlu kita pikirkan tentang apa yang kita miliki. Bahkan ketika kita tidak memiliki harta pun, harta yang banyak tentunya, kita tidak memiliki harta yang banyak, hanya cukup. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan dalam dunia ini, dan kita tetap menjalankan panggilan hidup suci, jujur, bersih, transparan gitu ya. Dan mata kita arahkan kepada salib Kristus. Hidup berpadanan, maka kita tidak akan menjadi orang yang mengebaskan ekor ya di hadapan orang kaya, sehingga kita mendapatkan
belas kasihannya misalnya. Tidak perlu kalau kita ada gaji bulanan misalnya dan itu cukup. Yang namanya cukup itu berbeda setiap orang. Dan apa yang kita berikan, Alkitab mengatakan cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan berikan sebagai berkat. Jadi kata cukup ini sesuai dengan konteks kita masing-masing. Ada orang satu bulan cukup makan minum sekeluarga 4 juta. 6 juta bisa cukup. 10 juta. Kalau mengatakan tidak cukup, mau berapa ratus juta juga kembali kepada gaya hidup. Apa yang dihasilkan oleh bermegah? Ya, apa yang dihasilkan oleh bermegah? 3 contoh bermegah yang salah. Ya, kalau Bapak Ibu memiliki buku di halaman 113, ya, 3 contoh bermegah yang salah. Yang pertama adalah perpecahan manusia. Di sini dikatakan Tim Keller ini mengatakan kesombongan ras, status sosial, atau prestasi pasti menghasilkan prasangka, sikap merendahkan dan bermusuhan. Agar kita bisa mendapat keyakinan, kita harus melihat diri kita lebih baik daripada orang lain. Jadi perpecahan terjadi karena apa? Ada kesombongan ras. Suku Batak lebih hebat daripada suku Manado misalnya. Ada suku Jawa, jadi ada kesombongan ras. Status sosial, strata, saya tidak selevel dengan kamu. Status pendidikan, saya S1, kamu hanya tamat SMA. Nah, ini adalah perpecahan manusia karena muncul ya kesombongan, memikirkan tentang comparing ya, saya dengan kamu, I am better, saya masih lebih baik. Suku saya level di atas ya, kita kelasnya tidak sama, strata ekonomi. Jadi tanpa sadar kita menciptakan kasta-kasta juga. Padahal di dalam Alkitab dikatakan body of Christ, anggota tubuh Kristus itu harusnya tidak ada kasta. Kenapa? Karena semua dikatakan seperti kita ini seperti anggota tubuh. Ini tubuh kan ya? Berbeda, tapi satu kepala. Dan semua harus tunduk kepada kepala. Dan seluruh anggota tubuh ini harus saling melayani satu yang lain. Sepikir serasa. Satu sakit, semua merasa sakit. Satu sukacita, semua merasa sukacita. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada kasta-kasta di sana. Itu sebabnya gereja itu seharusnya adalah gereja untuk semua kalangan. Nah, memang ada gereja suku ya, dan ini memang akan menjadi sangat terbatas dan penjangkauan, hanya penjangkauan terhadap suku itu sendiri. Tapi seharusnya gereja adalah gereja nasional, sehingga dapat menjangkau seluruh, ya tanpa ada batasan suku. Ya tidak apa-apa ada gereja suku, karena memang dalam gereja suku ya bahasa suku jadinya ya, maka suku lain tidak bisa masuk ke situ. Kenapa? Bahasanya tidak dimengerti. Tapi kalau gereja nasional, maka seluruh suku di Indonesia bisa masuk. Kenapa? Menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah, jadi itulah perbedaan. Kalau gereja nasional, gereja berbahasa Indonesia, maka gereja itu bisa menjangkau seluruh suku bangsa. Paling tidak ya suku-suku di Indonesia. Tapi kalau gereja suku, maka dia hanya dapat menjangkau suku itu sendiri. Misalnya HKBP. Ya hanya menjangkau orang Batak ke HKBP, nggak mungkin orang Jawa ke HKBP, kecuali karena pernikahan misalnya, atau karena tugas dan tidak ada GKJ misalnya di daerah tugas itu hanya ada HKBP. Apa boleh buat? Datang ke sana ya ada lagu-lagu yang sama ya, mulailah belajar bahasa Batak supaya bisa mengerti firman Tuhan atau khotbah dalam bahasa Batak. Yang kedua adalah dikatakan di sini penyangkalan, ya penyangkalan. Penyangkalan ini adalah jika keyakinan kita berasal dari ras atau etnis dikatakan, kita perlu menutup mata terhadap kejahatan dan kekurangan ras kita sendiri. Jadi menyangkal. Kalau kita dikatakan kalau keyakinan kita berasal dari ras atau etnis, maka kita akan menutup mata terhadap kesalahan ras kita. Sama seperti dalam pemerintahan juga. Ya, orang-orang yang sesuku dengan kita di situ, misalnya pada zaman Soeharto misalnya, semua orang minta petunjuk kepada
Bapak Presiden Soeharto. Dan siapa asal Bapak senang jadinya ya, asal Bapak senang. Jadi semua kesalahan Soeharto tutup mata, semua tutup mata. Kenapa? Ya karena mereka mendapatkan banyak manfaat dari ya pemerintahan Soeharto. Demikian juga ya di sini kalau berasal dari ras ya, kita akan menutup mata terhadap kejahatan kekurangan ras kita itu sendiri. Nah, inilah yang menghasilkan rasisme. Pengotakan kelas-kelas ya, rasis masuk kepada agama. Kalau saya agama X misalnya, maka seluruh kesalahan agama X saya tutup mata. Saya tidak akan bertindak jujur, bertindak adil terhadap orang yang seagama dengan saya. Nah, ini bahaya Bapak Ibu ya, penyangkalan. Jadi kita tidak bersikap jujur di sini, tidak bersikap adil. Ini adalah 3 contoh bermegah. Kalau kita bermegah atas nama rasis, atas nama agama, atas nama suku, nah ini salah ya, bermegah yang salah akan terjadi menutupi kesalahan. Yang ketiga adalah kecemasan. Ya, contoh bermegah yang ketiga, kecemasan. Saat segala sesuatu yang kita megahkan terancam, maka fondasi rasa aman kita terancam. Kita rapuh oleh rasa takut. Nah, jadi kecemasan ini dikatakan kalau kita bermegah, kalau segala sesuatu yang kita megahkan terancam, maka fondasi rasa aman kita terancam. Nah, ini jadi kecemasan ini adalah dikaitkan dengan sesuatu yang kita selama ini pertahankan sebagai fondasi kita untuk bermegah. Nah, jadi kita akan menjadi rapuh oleh rasa takut karena tempat berpijak kita untuk bermegah sedang goyang. Nah, jadi ini adalah 3 contoh bermegah. Mari kita melakukan introspeksi diri Bapak Ibu atas 3 ini. Perpecahan manusia karena kesombongan ras, status sosial, dan seterusnya. Lalu yang kedua ini tadi adalah penyangkalan. Kalau kita dasarkan pada ras atau etnis. Yang ketiga adalah kecemasan. Bila kita sudah memiliki satu pijakan yang selama ini kita merasa aman dan bisa bermegah di atasnya. Ketika itu goyang, pecah, maka kita akan rapuh. Apa yang dihasilkan oleh bermegah? Ya, jadi tadi adalah 3 contoh bermegah yang salah. Maka sekarang kita melihat cara berpikir berdasarkan Injil. Ya. Yang pertama adalah kita puas dengan doktrin kebenaran. Ya, kita puas dengan doktrin pembenaran. Kita tidak akan berkata saya melihatnya ini luar biasa ya. Dia menerima saya karena Yesus menanggung semua kekurangan saya. Ini luar biasa. Saya tidak pernah lelah memikirkan hal ini. Saya selalu memikirkannya. Ini bukan doktrin yang kering yang hanya saya pahami secara mekanis. Doktrin itu menjadi sumber sukacita kita. Kebenaran yang membuat hati kita bernyanyi karena doktrin itu berbicara tentang kita, pembenaran kita, kebebasan dan keyakinan kita. Nah, jadi cara berpikir berdasarkan Injil adalah kita belajar doktrin pembenaran dan melaluinya kita menemukan bahwa sumber sukacita kita adalah pembenaran. Tadi yang sudah kita bicarakan tentang imputasi. Jadi pembenaran, ini status ya, yang tidak benar menjadi benar, dibenarkan, pembenaran. Pembenaran itu berarti yang salah diubah status menjadi benar, dibenarkan. Kita pasif, yang memberi kebenaran itu yang aktif. Menerima pembenaran itu pasif. Yang kedua adalah kebebasan baru dari penyangkalan. Di sini dikaitkan dengan tidak takut terhadap pendapat negatif orang lain. Jadi cara berpikir berdasarkan Injil adalah bebas dari penyangkalan. Ketika ada orang lain berpikir, berpendapat, berkata negatif tentang kita, dan sesungguhnya ya itu adalah pemikiran yang salah, maka kita
tidak bergantung kepada penilaian orang lain. Kita bebas ya, kebebasan baru dari penyangkalan. Kita tidak mengikatkan diri kita pada apa kata orang lain, apa penilaian orang lain. Kita berdiri di atas kebenaran dan kita tidak perlu ada rasa takut apapun. Kita bisa bebas ya, kebebasan di dalam Kristus itu adalah kebebasan yang sejati. Tidak bergantung situasi dan kondisi, dimanapun kita bisa merasa bebas, bagaimanapun kita tetap merasa bebas. Yang ketiga adalah kebebasan baru dari kecemasan. Ya, tidak segala kesulitan kita tidak akan dikuasai oleh kecemasan. Bahkan dikatakan tidak takut bahkan sampai menghadapi kematian. Coba kita lihat bersama-sama Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, jadi Allah yang sudah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal kepada kita, bagaimana Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Maka kita tidak perlu cemas ya. Tidak perlu cemas. Mari kita selalu belajar menghadapi kesulitan, jangan langsung panik ya. Cooling down, tenang dulu, cooling down. Lalu mengingat firman Tuhan. Datang mencari wajah Tuhan. Pegang janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Dan itu yang menjadi andalan kita. Ada janji Tuhan. Kita memiliki Kristus. Kita memiliki janji Tuhan. Nah, ini semua adalah tempat kita berpijak. Kita memiliki Kristus, kita memiliki janji Allah. Dan Allah yang berjanji itu adalah Allah yang sanggup menepatinya, tidak bergantung situasi dan kondisi. Lukas 23, kita baca bersama-sama, Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sudah berkata demikian, ia pun menyerahkan nyawanya. Nah, jadi kita juga belajar seperti Yesus. Ketika mendekati mati, dan kita sudah tahu pasti ini akan mati, kita belajar berkata seperti Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya udah pernah bercerita ya Bapak Ibu, ketika saya dalam penerbangan beberapa kali ya, pesawat itu ngeper ya. Ngeper, benar-benar ngeper. Betulnya juga saya duduk di belakang, jadi terasa sekali ekornya itu ngeper. Kenapa? Terjadi turbulensi. Udara ya berputar, turbulensi. Kalau kita mau dari Jakarta ke Medan biasanya, kita akan melewati kepulauan, ya Bangka Belitung. Nah, biasanya di situ terjadi badai. Ketika ipar saya meninggal, saya dengan adik saya berangkat berdua dari Jakarta, terjadi juga turbulensi. Jadi tum ya, pesawat itu udah ngeper, lalu tum jatuh ke bawah. Itu seperti kita terbang tanpa sayap. Jadi jantung kita tuh seperti gitu ya. Semua orang karena mengarah ke Medan, jadi semua menyebut Yesus, Yesus. Semua mendesis, Yesus, Yesus. Saya secara pribadi berkata, Tuhan di rumah sedang berduka. Kalau Tuhan menganggap ini waktunya kami, saya dengan adik saya juga sudah tiba, dan keluarga akan berduka, Tuhan berilah kekuatan kepada semua keluarga. Kalau harus bertambah berita duka di dalam keluarga. Jadi yang saya ingat pada waktu itu adalah keluarga. Sedangkan kalau saya dalam perjalanan ya penerbangan, dan kita tahu ya ada penerbangan yang jatuh, pecah, ada penerbangan pesawat jatuh dan hilang, macam-macam lah ya. Nah, saya belajar percaya kepada Tuhan. Saya melihat dan meyakini ya, kalau waktunya tiba ya, jangankan pesawat, di rumah pun kita bisa ya say goodbye terhadap dunia ini. Ketika saya kuliah S1, kami ada praktek 2 bulan. Jadi waktu itu kami berempat pergi ke Aceh, dan di sana harvest ya. Benar-benar penginjilan dan KKR setiap hari, benar-benar panen. Dan pulang dari sana setelah 2 bulan berkeliling Aceh, kami pulang waktu itu mahasiswa ya, masih kere, tidak ada uang, maka ya kita pulang dengan lintas darat, lintas Sumatera. Jadi pada malam hari supirnya ngantuk. Jadi hutan dulu tahun 90-an ya, 94 95 kami ke Aceh. Dalam kendaraan itu Bapak Ibu, dengan kecepatan sangat tinggi karena malam hari. Nah, hanya hitungan detik supir itu ngantuk. Mobil itu bablas ke dalam hutan, dan tiba-tiba ada batu besar sekali
menahan kendaraan yang berlari kencang itu. Sampai kepala mobil itu remuk. Semua berdarah-darah. Nah, beberapa menit atau hitungan ya, menit atau detik, kami berempat ya, mahasiswi 4 duduk di pas ya next to toilet. Jadi tempat duduk kami pun tidak bisa disandarkan karena udah langsung di belakang itu toilet. Lalu di depan kita tuh biasanya ada palang besi untuk kita berpegang. Entah kenapa kami berempat bukan saling membangunkan. Kita bangun dan semua berpegang kepada besi itu. Maka ketika mobil itu dengan kecepatan tinggi menabrak batu yang besar itu, kita berempat itu berpegang kepada besi yang di depan itu. Tidak satu tetes darah yang keluar dari kita berempat. Tapi semua penumpang karena tidur, maka mereka ada kepala yang terantuk dengan kencang sekali ke besi itu. Ada pelipis yang berdarah, ya, ada jidat yang juga berdarah, benjol. Semua tidak ada yang tidak berdarah. Ya, supir juga udah pasti semua kaca di depan bagian mobil itu ya runtuh ya, semua pecah. Lalu kita semua turun semua, lalu langsung kasih P3K obat. Ditemukan loh, ini 4 anak gadis nggak ada darah sama sekali karena mau penduduk setempat itu sudah datang untuk membantu. Di situ saya menemukan satu hal, Bapak Ibu. Ketika kita pengabaran Injil, yaitu peperangan rohani. Iblis tidak tinggal diam. 4 mahasiswa yang sudah mengabarkan Injil Tuhan pulang dengan sorak-sorai membawa sukacita karena jiwa-jiwa bertobat. Dan melalui peristiwa itu saya percaya kalau belum waktunya Tuhan akan jaga pelihara kita. Bahkan untuk menyelamatkan satu anak Tuhan dalam satu kendaraan itu bisa diselamatkan. Karena apa? Tuhan masih mau satu anak Tuhan yang di dalam kendaraan itu melanjutkan hidupnya dan menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, jadi melalui peristiwa-peristiwa hal seperti itu, Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa waktunya Tuhan adalah yang menjadi utama, bukan waktunya kita. Jadi kita nggak perlu takut apa-apa. Jadi saya di atas pesawat ya, bukan hanya yang ke Medan itu, juga waktu ke Jogja baru pesawat Garuda ya tinggal landas yang mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Hitungan hari setelah pesawat jatuh di landasan Jogja, ya saya juga ke sana. Memang cuaca lagi tidak baik. Kami juga ngiter ya, dan semua sudah takut karena terjadi juga gangguan di udara. Tapi saya sekali lagi menyerahkan, belajar berkata seperti Tuhan Yesus, Bapak kalau waktunya sudah tiba, ya memang begitu, ampuni segala dosa saya, kemalasan saya kurang rajin mengabarkan Injil Tuhan. Paling itu doanya Bapak Ibu. Membawa kita semakin sadar, wah hidup ini sangat singkat. Apakah saya sudah mengerjakan apa yang saya sudah kerjakan? Detik-detik ya kita tidak tahu apakah memang waktu kita sudah tiba. Ya mengakui dosa, minta ampun kalau terlalu malas, dan kalau Tuhan berkenan memberikan kesempatan lagi, Tuhan tolong supaya saya lebih rajin. Nah kurang lebih begitu. Tapi belajar seperti Tuhan Yesus, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah jadi kebebasan baru dari kecemasan. Bahkan terhadap kematian pun kita tidak takut lagi. Nah, apakah hukum Taurat sekarang tidak berguna? Ya, kita lihat di halaman 116. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita dan tidak bisa memberi kita dasar untuk bermegah, untuk memiliki nilai diri atau keyakinan. Di dalam pasal 21, di dalam ayat 21 pasal 3:21 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ayat 31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi ketika Kristus datang, hukum Taurat itu tidak dibatalkan, ya. Malah dikatakan sebaliknya diteguhkan.
Hukum Taurat tetap ada dan harus ditaati oleh semua orang untuk hidup di hadapan Allah. Injil tidak mengatakan bahwa hukum Taurat tidak penting, tetapi sangat penting. Ya, mengatakan justru sebaliknya, sangat penting. Dalam perjanjian lama, hewan yang digunakan harus tidak bercacat celah, ya. Dan kemudian hewan yang dipersembahkan di perjanjian lama itu adalah bayang-bayang Kristus, kan ya. Jadi korban penebusan utama adalah Kristus. Seluruh sistem pengorbanan dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada korban Kristus. Nah, Kristus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia, hidup dengan sempurna, dia mengimputasikan ketaatannya kepada hukum Taurat dan kebenarannya kepada manusia. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Kristus yang naik ke atas kayu salib itu adalah Kristus yang menjadikan yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus naik ke atas kayu salib karena kesalahan kita diimputasikan kepadanya, dosa kita diimputasikan kepadanya, dan kebenarannya diimputasikan kepada kita. Jadi imputasi ganda, ya, kita sudah belajar itu dalam buku katekismus. Nah, jadi hukum Taurat harus ditaati dan Kristus telah menaatinya dengan sempurna. Ya, Adam pertama gagal mentaatinya, tetapi wakil kita yang lain yaitu Kristus, dia menaatinya dengan sempurna. Pola sistem seluruh pengorbanan di dalam perjanjian lama itu, ya, adalah bayang-bayang Kristus sebagai korban yang sempurna. Sehingga ketika Yesus melakukan atau taat dengan sempurna terhadap hukum Taurat, maka Kristus sebagai korban yang sempurna diterima oleh Allah Bapa. Hukum Taurat ditegakkan dalam kehidupan dan kematian Kristus, bukan dibatalkan. Karena Kristus mentaati hukum Taurat. Ya kan? Jadi hukum Taurat itu ditegakkan dalam kehidupan dan kematian Kristus. Jika kita menaati hukum Taurat agar kita bisa selamat, kita harus melakukan salah satu hal ini. Sekali lagi, jika kita menaati hukum Taurat agar bisa selamat. Sekiranya ya kita berpikir, oh saya harus melakukan hukum Taurat. Nah, ini juga yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang Yahudi. Sekiranya kamu berpikir, kamu bisa mentaati hukum Taurat lalu kamu selamat, maka lihatlah. Dikatakan, lakukan salah satu di bawah ini. Yang pertama, ubah hukum Taurat itu. Membuat hukum Taurat lebih mudah persyaratannya. Supaya kamu bisa memenuhinya. Ya, kita lihat di dalam halaman 118 ya. Mengubah hukum Taurat, membuat hukum Taurat lebih mudah persyaratannya. Maka kita perlu membatasi perintah-perintah di dalamnya sehingga kita bisa dicapai, ya, sehingga bisa dicapai. Kita tidak ingin kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Susah kan? Susah itu. Maka kita akan mengubahnya menjadi jangan minum alkohol. Bisa kan? Jangan pergi ke gereja atau pergi ke gereja. Bisa kan? Kita bisa dong memenuhi pergi ke gereja. Tetapi mengasihi sesama seperti diri sendiri itu tidak mudah. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri kan? Pasti. Sekarang perintahnya adalah kasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu susah. Maka dikatakan ubah hukum Taurat itu. Supaya lebih mudah persyaratannya sehingga kamu bisa mencapainya. Yang kedua, mengubah hukum Taurat atau dihancurkan oleh hukum Taurat karena kita tahu kita tidak bisa memenuhi persyaratannya. Kita akan membenci diri kita sendiri karena gagal, atau membenci Allah karena kita tidak bisa memenuhi persyaratannya. Jadi pilih ya, kamu harus melakukan salah satu di antara hal ini kalau kamu ingin menaati hukum Taurat agar bisa diselamatkan. Mengubah hukum Taurat supaya lebih mudah persyaratannya, atau dihancurkan oleh hukum Taurat karena kamu tidak dapat memenuhi persyaratannya. Nah, Injil membebaskan kita untuk meneguhkan hukum Taurat. Apapun yang kita lakukan, kita akan membatalkan hukum Taurat.
Entahkah kita mengubah hukum Taurat, kita akan membatalkannya, atau kita dihancurkan oleh hukum Taurat, juga kita menghancurkannya, membatalkannya. Hanya Injil yang mengizinkan kita mengakui dan meneguhkan standar hukum Taurat yang sempurna dalam Kristus ya. Kita tidak perlu membatalkan hukum Taurat yang tidak bisa kita penuhi atau dihancurkan oleh hukum Taurat yang tidak bisa kita penuhi. Sekali lagi, kita tidak perlu membatalkan hukum Taurat yang tidak bisa kita penuhi atau dihancurkan oleh hukum Taurat yang tidak bisa kita penuhi. Kita bebas memiliki rasa hormat yang benar terhadap kemutlakan moral dan kepedulian yang besar terhadap keadilan. Diri kita bisa merasa aman, tidak menghakimi orang lain, mengampuni mereka yang bersalah terhadap kita, dan tidak dihancurkan oleh kelemahan dan kegagalan kita. Bapak Ibu perhatikan, hanya Injil. Injil itu kita sudah belajar dari awal ya, kabar tentang Allah yang sudah terjadi di masa lampau. Itu Kristus ya. Hanya Injil yang mengizinkan kita mengakui dan meneguhkan standar-standar sempurna dari hukum Taurat. Pertanyaan dan renungan yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, bagaimana ayat-ayat ini yang sudah kita bahas tadi mengubah pandangan kita tentang diri kita. Tentang hal bermegah. Bagaimana ayat-ayat ini mengubah pandangan kita tentang hukum Taurat. Yang sangat, ya syaratnya sangat tinggi, yang tidak bisa kita penuhi dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, selain Kristus, apa saja yang mungkin menggoda kita untuk bermegah sebagai dasar keyakinan dan nilai diri kita hari ini. Mungkin jabatan, bermegah ya, atau keluarga yang harmonis, atau sesuatu yang lain kita bisa pikirkan, atau kita masing-masing bisa menemukannya. Bagaimana kita memastikan bahwa kita hanya bermegah di dalam Kristus? Mungkin ini yang perlu kita diskusikan kalau mau diskusi hari ini. Bagaimana kita memastikan bahwa kita hanya bermegah di dalam Kristus? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih 1 jam bersama Engkau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa hidup kami yang satu kali dan singkat ini adalah hidup yang harus bermegah di dalam Kristus, bukan bermegah di atas apapun. Pencapaian, jabatan, properti, kesehatan, pencapaian, apapun yang bisa menjadi alasan manusia untuk bermegah. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar mengintrospeksi diri kami dan bertobat setiap hari. Tolong kami untuk belajar bermegah di dalam Kristus. Sehingga kami tidak perlu harus bermegah karena suku, level, dan tanpa sadar kami menciptakan kasta-kasta di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam keluarga, dan juga di dalam suku-suku. Dan jika ada hal ini Kau temukan pada diri kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami untuk belajar melihat bahwa kami semua manusia berdosa sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat, dan tidak ada dasar bagi kami untuk bermegah. Tolong kami untuk belajar teachable, mau diajar dan humble, dengan rendah hati, senantiasa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Biarlah hidup kami yang satu kali dan singkat ini dengan semua proses di dalamnya meninggikan Kristus. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan kami, melanjutkan aktivitas masing-masing, atau akan berdiskusi. Mohon Tuhan beserta dengan kami dan memberkati kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.